Dan itu kan udah terakreditasi itu. Udah pasti nggak mungkin kabur, udah pasti kita percayakan uang kita untuk mengelola vendor-vendor wedding kita di dia gitu. Jadi memang harus cari yang terpercaya. Oke, jadi sebagai owner WO, selebriti juga, owner WO Nika Express, aku jelasin sedikit ya skemanya. Memang kalau WO itu kita tuh dibayar itu sebanyak 3 kali. Ada juga yang 4 kali, tergantung WO-nya. Nah, yang pertama adalah DP, yang kedua pembayaran kedua, dan ketiga pembayaran ketiga dan pelunasan. Kalau di Nika Express sendiri, di aku itu ada 3 kali pembayaran, DP, pembayaran pertama dan pembayaran kedua. Pembayaran kedua itu memang harus dilunasin H-1 bulan untuk di WO aku ya. Cuman banyak sekali memang skema-skema atau peraturan-peraturan WO-WO lain. Nah, yang aku lihat dan cermati, mungkin WO yang lagi viral tersebut ini sudah dibayar di awal karena mereka memberikan promo-promo. Pastinya gitu. Jadi mereka akan biasanya tuh WO itu bisa bikin promo kayak kalau dibayar di depan kamu akan dapat cateringnya penambahan seperti ini, bonus seperti ini, bonus seperti ini. Jadi mau nggak mau klien itu akan lebih milih untuk bayar dulu, dilunasin dulu. Nah itu adalah skema WO lain ya. Ya di luar itu scam apa enggak, kita biasanya melihat reputasi WO-nya. Kalau ownernya ada atau orangnya baik, biasanya tuh WO itu baik-baik. Kan kita servisnya melayani dan juga kantornya ada, mereka tuh pasti langsung percaya. Nah, balik lagi kenapa bisa ratusan? Nah, itu berarti dia dahsyat banget promonya dan dia akan memberikan bonus yang banyak tuh biasanya. Makanya klien-klien ini istilahnya kasarnya tertipu dan bisa bayar langsung gitu loh semuanya. Memang kalau di sistem WO itu pembayarannya tuh seperti itu Kak. Jadi gak bisa nyalain kalau misalnya ya itu, kalau memang WO-nya tidak terakreditasi, tidak terpercaya, dia akan sedikit banyak trust ya. Bisa kalau kalau jahat tuh bisa bawa kabur uang banyak. Karena gini, setiap pameran aku di booth aku biasanya ya, itu yang datang tuh bisa 400 orang sehari. Jadi kalau 2 hari itu bisa 800 orang. Terus kalau setengah deal itu pasti setengah bayar gitu. Nah, ketika bayar acaranya kan nanti masih tahun depan nih. Nah, baru biasanya kalau yang nggak bertanggung jawab mereka hilang tuh, ghosting. Tapi kalau yang bertanggung jawab mereka kan tetap maintain dan merealisasikan acaranya dengan baik. Jadi biasanya WO-WO ini ya mereka kayak istilahnya ditip-tipin uang lah. Kalau nggak amanah ya beginilah hasilnya gitu. Dari tadi yang kakak sebutkan bisa tertipu sampai 800 orang itu. Betul. Karena gini, pasangan itu apalagi klien yang akan menikah, mereka itu kan psikologinya itu agak tertekan ya. Kalau mereka merasa kayak, oh aku bayar, kalau bayar sekarang aku bisa dapat A, B, C, D, misalnya dapat wedding car, dapat packsnya ditambahin 10% atau berapa packs, mereka akan buru-buru bayar. Dan biasanya juga nggak sedikit banyak bayarnya pakai kartu kredit. Nah untuk WO sendiri kan langsung cair kan uangnya gitu besok 1 bulan ke depannya. Itu sih tapi aku ngakuin nih WO hebat banget karena dia dalam 1 tahun bisa 800 klien, pasti promonya luar biasa. Misalkan gratis makeup artis atau gratis gaun atau gratis catering biasanya berapa packs gitu. Itu sangat menggiurkan dan sangat murah pasti, makanya mereka akan bayar. Gitu sih Kak. Jadi makanya balik lagi ya kepada kita nih, edukasi buat klien yang pengen menikah itu harus pinter-pinter lah mencari WO yang terpercaya, yang amanah. Contohnya ya mereka siapa? Kalau dulu kan ada almarhum Nita Gunawan ya. Bener gak? Jangan dimasukin kok nggak bener. Siapa? Gunawan yang Rina. Nah, kalau dulu kan ada WO juga almarhum Rina Gunawan ya, nggak salah. Dan itu kan udah terakreditasi itu. Udah pasti nggak mungkin kabur, udah pasti kita percayakan uang kita untuk mengelola vendor-vendor wedding kita di dia gitu. Jadi memang harus cari yang terpercaya. Kadang-kadang mungkin 800 orang ini cari murahnya atau cari promonya. Akhirnya ya
bisa tertipu atau kena scam gitu. Soalnya menjadi owner WO itu butuh amanah loh Kak, kayak benar-benar kayak orang sedekah gitu. Kita harus amanah untuk acara tersebut sampai lancar gitu. Jadi kita nggak bisa tuh makan uangnya sendiri. Nah kebiasaan kalau yang WO gini uangnya dimakan sendiri. Jadi tidak disalurkan, tidak dibayarkan ke sanggar, ke gaun, busana, catering gitu. Ada juga yang cateringnya nggak datang, berarti itu belum bayar. Padahal kita kliennya kasihan udah bayar dari 1 tahun yang lalu, WO-nya baru bayarnya mungkin kepake uangnya nggak ada uang untuk bayar di hari H. Seperti itu sih. Nah, Kak, ini kalau 800 orang, kalau aja kita bilang mereka baru bayar setengah, artinya 800 orang ini kan udah bayar, udah setengah nih. Kira-kira untuk sebagai pemilik uang itu, uang itu diputarnya ke seperti apa sih, skema ponzi atau seperti apa sih Kak? Nah untuk skema ponzinya aku nggak kurang kurang paham ya. Cuman balik lagi yang tadi aku bilang, mereka kan sudah bayar setengah, berarti kan istilahnya uangnya kan udah ada di WO gitu ya, di owner gitu. Nah balik lagi kalau nggak amanah pasti kepake dong. Kepakainya apa ya, macem-macem, mungkin buat bayar cicilan, beli rumah atau apa gitu kan. Mereka punya apa, atau bisa juga mereka terzolimi, tertipu atau seperti apa kan, banyak alasannya. Yang jelas pengantin itu akan menitipkan uang mereka yang cuma segitu-gitu doang untuk menikah kepada WO. Jadi kalau WO ini nggak trusted gitu ya, berat banget pasti. Dan nanti ujung-ujungnya pernikahannya nggak terjadi, itu sih. Pengalaman sebagai owner WO nih Kak, yang sudah menghandle ribuan, mungkin ratusan atau ribuan pelanggan juga. Kakak sendiri mungkin pernah nggak sih, atau dalam setahun itu bisa dapat sampai ratusan juga seperti itu, dan kewalahan atau mungkin seperti apa? Pernah keliru atau mungkin seperti apa? Nah kalau dari aku ya, karena aku kan udah lumayan, kita tuh dari Nika Express itu lumayan ya, udah 3 tahun ini dan udah ratusan klien. Alhamdulillah puji Tuhan nggak ada yang kecewa. Walaupun mereka pembayarannya 3 kali pembayaran ya, DP, pembayaran satu, pembayaran kedua. Rasanya apa ya? Kalau kita tuh nggak mungkin untuk memakan uang tersebut gitu loh. Jadi kalau kalau mereka tuh, kita berpikirnya adalah oh orang ini menikah dengan niat baik ya, dengan uang yang pas-pasan, kita nggak boleh sampai makan uang tersebut gitu. Nah selama ini lancar alhamdulillah ya. Malah kita tuh biasanya malah dikerjain nama klien loh. Oh jadi owner. Ownernya malah iya, kalau kalau pengalaman aku ya, kita tuh malah sering banget dikerjain sama klien. Contoh singkat adalah seperti gini. Seperti klien mintanya ini ya, udah oke, nanti dia akan banyak maunya gitu. Sudah bayar, kemarin kan maunya ini, maunya ini, maunya ini, boleh nggak nego, boleh nggak ini gitu. Makanya kita ini WO under PT. Jadi under brand dan under PT, jadi lebih safety untuk kitanya sendiri dan untuk klien. Jadi harga kita itu serentak gitu loh. Nah kalau WO konvensional perorangan, dia bisa kasih harga itu sembarangnya dia gitu, sesuka dia. Kalau dia lagi murah ya murah, kalau lagi mahal ya mahal. Dan itu kan ditransfer ke perorangan, jadi agak kurang safe gitu. Jadi memang masalah WO ini masalah balik lagi amanah, karena kan kita kerja untuk kebahagiaan orang ya. Jadi harus benar-benar pilih yang trusted, jangan sampai kebobolan gitu kan. Dan mungkin juga promonya jangan tergiur promo yang sangat ekstrim dan murah gitu, karena menikah itu udah ada standarisasinya gitu. Kalau mau murah tinggal ke KUA aja gitu, gitu sih. Heeh. Mungkin sebagai salah satu owner WO yang ada juga di Indonesia, mungkin boleh dong Kak, sedikit aja mungkin pesan untuk para kaula muda yang melangsungkan pernikahan, mungkin trik atau tips.